Siap. Beri salam. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita dipertemukan dengan keadaan sehat dan semua penuh dengan semangat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah seorang siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai kita belajar mengajar, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan atas nafas kehidupan yang masih berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dan suatu keadaan yang sehat. Sebentar lagi Bapak, kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami akal kepintaran, kemampuan, agar kami dapat memiliki penjelasan dari Ibu Guru. Berkatilah Ibu Guru yang akan mengajar kami, berkatilah dia agar dia mampu mengajar kami dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Haleluya, amin. Terima kasih Aristo, silakan duduk kembali. Anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Aristo, Hadir. Ayu, Hadir. Britney, hadir. Ronald, Hadir. Stella, Hadir Ibu. Tasya, Hadir Ibu. Tiara. Hadir Ibu. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, apakah anak-anak masih ingat materi tentang sikap-sikap seorang entrepreneur? Masih. Yang masih ingat coba angkat tangan. Oke, Intan silakan. Sikap-sikap seorang entrepreneur yang pertama, selalu berani berisiko, yang kedua sikap fleksibel, yang ketiga berusaha mengenal bisnis Anda, dan yang keempat mampu mencapai tujuan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Intan. Masih ada yang ingin menambahkan? Ya, Aristo. Yang kelima, bersikap jujur. Yang keenam, optimis dengan masa depan. Dan yang terakhir, memiliki gairah dalam wirausaha. Ya, beri tepuk tangan untuk anak-anak. Materi kita hari ini tentang peluang usaha. Namun sebelum Ibu memberikan kita materi tentang peluang usaha, Ibu ingin bertanya dulu, apakah anak-anak tahu apa itu peluang usaha? Oke, Margareta silakan. Peluang usaha adalah kesempatan atau kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan atau membangun suatu usaha. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak. Materi kita hari ini tentang peluang usaha. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, agar kalian bisa memahami peluang usaha produk, barang, atau jasa. Dan yang kedua adalah menentukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Peluang usaha itu terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan, dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Nah, berikut adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama itu bersifat orisinil. Bersifat orisinil berarti dia tidak meniru karya dari orang lain. Yang kedua adalah harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar. Itu berarti kita harus mencari tahu kebutuhan pasar itu barang apa yang diinginkan. Konsumen lebih menyukai produk-produk apa di pasaran. Dan yang berikut sesuai dengan minat. Jadi kita harus mencari tahu minat dari konsumen tersebut itu apa. Yang berikut adalah tingkat kelayakan usaha yang teruji. Kemudian bersifat ide kreatif, ada keinginan untuk mewujudkan, dan ada rasa senang saat menjalankan. Jadi anak-anak, jika kita ingin menjadi seorang wirausaha, maka yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah rasa senang terhadap usaha yang ingin kita kembangkan. Yang berikut adalah analisis peluang usaha. Yang pertama, percaya dan yakin
dilaksanakan. Jadi ketika kita ingin berwirausaha, kita harus percaya dulu. Kita harus meyakini diri kita bahwa usaha yang kita bangun itu dapat tercapai dengan baik. Yang kedua itu mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Nah, gagasan atau ide-ide baru ini bisa kita dapat melalui orang-orang yang sudah berpengalaman terlebih dahulu atau melalui teman-teman yang sudah berusaha terlebih dahulu di bidang-bidang usaha yang mereka tekuni. Yang berikut, memiliki semangat kerja yang tinggi. Jadi kita harus bersemangat, berinovasi, kita harus kreatif, tanpa harus mengenal lelah kalau kita mau menjadi seorang wirausaha. Yang berikut, mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan konsumen dalam menjalankan sebuah usaha. Kemudian yang terakhir, mau mendengarkan saran dari orang lain. Jadi ketika teman memberikan saran, mungkin kita membuat pisang coklat. Saran saya mencari pisang yang setengah matang supaya konsumen lebih senang. Kita harus bisa menerima saran-saran dari teman, sehingga itu bisa menjadi motivasi untuk kita membangun sebuah usaha. Ya, yang berikut, keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Jadi anak-anak bisa melihat faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha. Yang pertama itu faktor manusia. Faktor manusia itu adalah karakter atau sifat dari manusia itu sendiri. Nah, yang berikut adalah keuangan. Nah, kalau dalam berwirausaha, ketika kalian ingin buat sebuah usaha, apa yang ada dalam pikiran kalian? Ya, betul sekali, modal. Kemudian perencanaan. Kalian harus memiliki perencanaan yang matang, sehingga pada saat kalian mendirikan usaha, misalkan kalian ingin buat kios kecil-kecilan di sekitar rumah kalian, kalian harus memiliki perencanaan. Apa yang harus saya belanjakan, apa yang harus saya beli, apa yang harus saya jual, sesuai dengan minat masyarakat. Misalkan kopi, gula, kebutuhan hari-hari, ya. Nah, yang berikut adalah pemasaran. Pemasaran itu adalah tempat di mana kita akan pasarkan produk kita, atau siapa yang akan pasarkan. Nah, yang berikut adalah keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Jadi faktor-faktor penyebab, ya, faktor-faktor kegagalan wirausaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang pengalaman. Yang ketiga, tidak mengelola keuangan. Tidak bisa mengelola keuangan. Yang keempat, lokasi yang kurang mendukung. Yang kelima, gagal dalam perencanaan. Yang keenam, sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Dan terakhir adalah kurang pengawasan peralatan. Baik, anak-anak, Ibu akan memberikan kalian satu tayangan video untuk kalian pelajari. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengembangan ide dan peluang usaha. Oke, langsung saja. Dalam menjalankan suatu usaha, tentu terdapat proses. Diperlukan niat yang bulat, tekad yang besar, dan juga semangat yang kuat. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Baik, anak-anak, setelah kalian menerima materi dari Ibu dan juga menonton video pembelajaran yang telah Ibu berikan, Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Jadi silakan kalian lihat nama-nama kalian berada pada kelompok berapa. Kalian membentuk kelompok dan setelah itu memilih salah satu teman untuk menjadi ketua kelompok. Silakan. Dan setelah menyelesaikannya, kita akan berpresentasi
dari sekarang. Kalian bisa cari melalui buku yang sudah kalian pegang dan juga boleh mencari lewat internet. Jadi silakan gunakan handphone kalian untuk mencari jawaban dari internet. Kelompok mana yang belum selesai? Sama-sama. Kasih berapa nomor? Kalau kalian semua sudah selesai, Ibu minta tiap kelompok untuk maju mempresentasikan di depan kelas. Pada saat kelompok yang maju, kelompok lain menyimak dengan baik dan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang maju di depan. Satu kelompok Ibu berikan satu orang penanya. Ya, silakan kelompok satu. Kelompok lain silakan mendengarkan dan memberikan pertanyaan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kegiatan minggu kepada pembicara saya. Pertama, apa yang Anda ketahui tentang peluang usaha? Jadi, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, jelaskan mengenai uji coba pasar. Uji coba pasar atau market testing adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menguji produk atau layanan baru di pasar terbatas sebelum peluncuran secara umum. Yang ketiga, jelaskan mengenai uji coba pasar. Jadi, studi kelayakan pasar atau market feasibility study adalah analisis mendalam yang dilakukan untuk menilai apakah suatu produk atau layanan memiliki peluang berhasil di pasar yang dituju. Yang keempat, apa kelebihan melakukan uji coba pasar? Kelebihan melakukan uji coba pasar, yang pertama, mengurangi risiko kegagalan. Yang kedua, memvalidasi strategi pemasaran. Yang ketiga, mendapatkan umpan balik konsumen. Yang keempat, memperkirakan permintaan produk. Yang kelima, menguji daya saing produk. Yang keenam, pengujian kesiapan operasional. Yang ketujuh, penghematan biaya. Yang kedelapan, membangun pengambilan keputusan. Yang kesembilan, membangun kesadaran pasar awal. Dan yang kesepuluh, mengukur efektivitas kampanye pemasaran. Yang kelima, apa yang harus diperhatikan dalam analisis kelayakan teknis? Yang harus diperhatikan dalam analisis kelayakan teknis, yang pertama, kemampuan dalam menghitung pajak. Yang kedua, kemampuan membuat laporan pajak. Yang keempat, kemampuan berdiplomasi. Dan yang kelima, kemampuan menganalisis permasalahan perpajakan. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tambahan, kami persilakan. Baik, silakan.
menanyakan kepada Mengapa? dalam kaitan dengan saya membayar satu. Mengapa pemasaran uji coba digunakan sebagai riset sebagai bentuk riset pasar? Baik, saya akan menjawab dengan pertanyaan yang kedua, yaitu karena tidak bagaimana menanggapi penawaran. Sebutkan contoh kegiatan-kegiatan yang harus diwujudkan oleh seorang wirausaha untuk mengeksploitasi peluang usaha. Saya menjawab, seorang harus mewujudkan beberapa kegiatan ini untuk mengeksploitasi peluang usaha, antara lain mengembangkan peluang usaha, menyewa para pekerja, menjadi seorang pemimpin, berupaya untuk menjadi. Untuk menutup presentasi kami akan membawakan pantun, tapi teman-teman jangan berpikiran sakit ya. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami mundur, terima kasih. Silakan kelompok 2. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan faktor-faktor intern dan ekstern yang memungkinkan keberhasilan usaha. Faktor internal terdiri dari motivasi yang tinggi dari dalam cara yang utamakan pelayanan konsumen. 4. Jelaskan risiko usaha. Risiko usaha adalah kemungkinan negatif yang dapat terjadi pada suatu jenis risiko dalam pengambilan keputusan yang tidak bisa diukur secara sistematik atau tidak bisa diprediksi. Ya, sekian hasil diskusi kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan sebelum kami bersalah bersama. Sebutkan macam-macam risiko usaha. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Macam-macam usaha dibagi dalam beberapa macam, yaitu risiko perusahaan, risiko keuangan, risiko operasional, risiko produk, risiko pasar, dan risiko permodalan. Saya kasih lagi yang bertanya. Jika tidak, maka saya akan tutup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Ya. Bagi Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri peluang usaha yang baik. Jawab, peluang baik original dan tidak menggede. Artinya, peluang tersebut memang berasal dari pemikiran dan kehidupan kita sendiri, bukan hasil nekat dan peluang usaha yang baik. Yang kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang Yang memiliki semangat kerja tinggi akan bekerja dari kegagalan dan menggunakan sebagai motivasi untuk bangkit dalam berwirausaha. Baik, sekian presentasi kami. Ada yang ingin bertanya, silakan. Saya sudah Sari dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa perencanaan sangat penting dalam peluang usaha? Baik, saya akan menjawabnya. Karena itu dapat membantu seorang pengusaha menentukan arah dan strategi yang jelas untuk mencapai kesuksesan. Dengan perencanaan, pengusaha dapat mengidentifikasi peluang dan risiko, menentukan target pasar, mengatur sumber daya, mengukur kesuksesan, dan meningkatkan peluang keberhasilan. Baik, kami akan menutup presentasi ini sendiri tanpa berkasih. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan dibacakan oleh Ayat Yudin dengan simpulan konferensi kata saya.
terhadap bisnis-bisnis yang berkembang. Yang terakhir, analisis ancaman. Contohnya, maraknya usaha sejenis yang bermunculan sehingga mengancam kerjasama dengan para rakyat. Pasar bukan dilakukan dengan beberapa teknik Sekian presentasi kami. Sekarang kalian berikan jawab. Bagaimana yang bertanya waktu kesempatan kami berikan. Apa saja faktor yang menyebabkan ketika menghentikan dan mulai memulai Saya akan menjawab apakah risiko usaha keadaan ekonomi yang tidak pasti supaya perusahaan tidak mengalami kesulitan secara ekonomi atau kondisi ekonomi perusahaan perlu diberikan. Pertama, kondisi yang tidak menentu. Kedua, perubahan gaya hidup manusia. Yang ketiga, strategi pemasaran yang salah. Yang keempat, persiapan yang belum Kemarin masih ada. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami kelompok 4 kami sekian dan terima kasih. Ya, untuk anak semua, hari ini kalian sangat aktif dalam kelompok. Ibu sangat senang karena kalian semua aktif dan juga mampu menjawab setiap pertanyaan yang Ibu berikan melalui LKPD maupun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh setiap kelompok. Karena itu kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, jadi Ibu akan memberikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan kita mempelajari peluang usaha adalah supaya kita bisa mencari ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru untuk memulai sebuah usaha yang ingin kita tekuni. Dan yang berikut adalah disiplin dan tanggung jawab. Kalau kita disiplin, kita tekun, kita ulet dalam membangun usaha kita, maka sudah pasti kita akan menjadi seorang wirausaha yang sukses. Karena itu Ibu yakin ke depan kalian akan menjadi seorang wirausaha yang berhasil. Sepakat? Pembelajaran kita hari ini, Ibu minta anak-anak untuk menyiapkan kertas. Ibu akan memberikan kuis sebagai asesmen akhir pembelajaran kita hari ini. Sudah siap? Sudah. Ibu kasih kalian waktu kuis ini 5 menit untuk menjawab. Tulis nama dulu kelas. Ya, sudah siap semua? Oke, pertanyaannya. Sebutkan ciri-ciri peluang usaha yang baik. Waktunya 5 menit, silakan kalian kerjakan.
Tuhan untuk membawa kita dalam